Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam, dengan nikmat Al-Qur'an dan Sunnah, nikmat tauhid, nikmat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dari banyak makhluknya. Banyak manusia beribadah kepada sesama makhluk dan kita beribadah kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta. Walillahil hamdu wal minnah. Dan juga nikmat sunnah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan segala sesuatu yang beliau miliki. Dengan segala potensi yang beliau miliki, beliau berdakwah yang akibatnya beliau dicemooh, dihina, dicaci maki, putrinya diceraikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam diancam untuk dibunuh. Dan demikian besar pengorbanan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar kita mendapatkan hidayah, supaya kita semua ini selamat dari api neraka, supaya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang besar, bagaimana seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat yang sepenuh kasih sayang kepada umatnya, sampai beliau pernah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya, rukuk dan sujudnya beliau meminta kepada Allah, Allahumma in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengampuni mereka, mereka adalah hamba. Jika engkau mengazab mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana. Wa kana yarka'u biha wa yasjudu biha. Rukuk dan sujudnya mendoakan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai basah tempat sujudnya dengan tangisan beliau. Juga sebagaimana yang pernah Anda sampaikan ke antum tentang dalam sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, dan Aisyah melihat bagaimana suaminya sedang bahagia. Ketika suaminya sedang bahagia ini, kemudian dia mengatakan, ya wahai Rasulullah, boleh aku minta sesuatu? Melihat hatimu sedang happy, sedang bahagia, boleh minta sesuatu? Biasa istri kan begitu, lihat suaminya lagi senang, nodong sesuatu dia. Aisyah ditanya, minta apa wahai Aisyah? Tolong doakan anak. Minta doa. Rohi sini, istri soleh, mintanya murah, ya, minta doa. Karena memang Nabi SAW yang paling bernilai adalah iman dan takwa beliau SAW dan kedekatan beliau SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi pun angkat tangan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dzambiha wa ma ta'akhkharat wa ma'a'lana wa ma'asarra. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah yang lalu, yang akan datang, yang dia lakukan terang-terangan, yang dia lakukan sembunyi-sembunyi. Ampuni semua dosanya ya Allah. Doanya Rasulullah SAW, minta kepada Allah seperti itu. Aisyah melihat doa Nabi yang luar biasa ini, minta diampuni di semua dosanya yang lalu dan akan datang, yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Aisyah saking senangnya, dia gembira, dia tertawa sampai keningnya nempel ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai saking happy-nya dia ketawa saking senangnya sampai keningnya menempel ke paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atusrina min du'ai ya Aisyah?" Apa kamu bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untukmu? Kata Aisyah, ya Rasulullah, kau doakan aku diampuni semua dosaku yang lalu dan akan datang, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, semuanya diampuni oleh Allah. Dan Rasulullah SAW mendoakannya. Apa jawaban Nabi SAW? Wallahi innahu la du'ai li ummati fi kulli salat. Demi Allah, itu doaku untuk seluruh umatku tiap salat. Tiap salat. Doanya Nabi kita Muhammad SAW untuk antum, untuk kita semuanya. Kita sering melupakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sering melupakan syariatnya. Kita selalu mengentengkan banyak hal apa yang beliau perintahkan. Kita kurang awil, kurang peduli. Apa yang beliau larang juga kita kurang peduli, padahal apa yang beliau perintah adalah demi kasih sayang beliau kepada kita. Tidak mungkin Nabi SAW mencelakakan kita, mustahil. Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa waqad tuyyina lakum.
Wa ma min syai'in yubaidukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Apapun itu yang membuat kalian tambah dekat ke surga, semua sudah dijelaskan. Semua yang membuat kalian dekat dengan neraka, semua sudah dijelaskan. Selesai semuanya. Sampai Nabi SAW waktu di Hajjatul Wada', waktu wukuf di Arafah, di depan beliau 124.000 sahabat, 124.000 umat di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyampaikan banyak perintah, larangan, dan lain sebagainya. Disampaikan tentang hak suami, hak istri, hak budak, dan terus disampaikan oleh Nabi SAW. Setelah itu beliau menyampaikan, hal balaghtu, apa sudah aku sampaikan? Sudah aku sampaikan kepada kalian? Para sahabat mengatakan, ini 124.000 di zaman itu. Bisa antum bayangkan ikhwatal iman, bahwa banyak orang yang semestinya tidak dengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. 124.000 tanpa mic. Ini kalau anak tanpa mic aja mungkin ada di antara antum yang kurang jelas. Ini 124.000. Tapi apa kata para sahabat? Yang jauh dengar apa yang disampaikan Nabi seperti yang dekat. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang jauh mendengar suaranya Rasulullah SAW seperti yang dekat. Allah ibarik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah sudah aku sampaikan? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Sudah engkau sampaikan ya Rasulullah. Sudah engkau sampaikan ya Rasulullah. Sudah engkau sampaikan ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menunjuk ke atas. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Ya Allah saksikan. Anda sudah sampaikan. Maka beliau SAW, Rasulullah SAW telah menyampaikan di sana. Telah menyampaikan amanah. Menasihati umat dengan seikhlas-ikhlasnya. Berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Dan beliau SAW tidak meninggalkan kita kecuali sebagaimana sabda beliau, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, bersih, terang benderang, malamnya seperti siang. Saking terangnya apa yang beliau ajarkan, syariat ini halal, halal, haram, haram, syubhat. Sangat jelas. Ketika terjadi syubhat, maka tinggalkan. Karena terjerumus dalam syubhat, terjerumus kepada yang haram. Sangat jelas Nabi SAW mengajarkannya. Tidak akan mungkin seseorang menyimpang dari jalan itu kecuali dia adalah orang yang binasa. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam membahas tentang beberapa hal terkait dengan pilar-pilar kesucian jiwa, kita telah membahas beberapa poin-poin penting yang telah kita bahas dari awal pembahasan kita. Dari yang pertama, pentingnya tauhid di dalam kesucian jiwa seseorang. Kita telah membahas tentang doa sebagai kunci kesucian jiwa karena hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Qur'anul Karim sebagai sumber kesucian jiwa, dan kita telah membahasnya. Dan kita telah membahas juga tentang pentingnya mengangkat seorang suri toladan, uswah dan qudwah, dan tidak ada uswah dan suri toladan yang lebih mulia melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bahwa di antara pilar kesucian jiwa itu adalah adanya pengosongan dan pembersihan. Karena seseorang itu tidak akan sampai kepada derajat suci kecuali kotoran yang ada dirinya dibersihkan. Baru kemudian dia bersihkan dirinya. Tidak mungkin ketika kita menyadari pakaian kita ini penuh dengan najis, kita semprotin minyak wangi. Nah, yang harus dilakukan apa? Dicuci dulu. Dibersihkan dulu najisnya, kotorannya. Baru setelah bersih dan suci, baru kemudian dipakai minyak wangi dan yang lain sebagainya. Maka seseorang yang merasa hatinya kotor, penuh dengan penyakit hati, ada ujub di sana, ada sombong kibir di sana, ada hasad di sana, ada suudzon di sana, ada penyakit-penyakit jiwa, itu yang harus dibersihkan dulu. Karena tidak akan mungkin hati itu bersih kalau di dalam hatinya menunya setan penuh. Ya. Setan seperti buka menu makanan di dalam hati kita. Subsidi ada ini, ada ini, ada itu. Semua majelas setannya di situ. Nongkrong dia di dalam hati seseorang. Bagaimana hatinya bisa bersih? Hatta dia ahli zikir nggak bakal bisa tenang. Ini di antara kunci. Kenapa? Ustaz, Anda sering zikir. Katanya ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir menenangkan hati. Tapi kenapa sudah zikir sedemikian rupa kok hati tidak bisa tenang? Karena masalahnya di hatinya penuh dengan menunya syaitan.
Ya kalau di hatinya penuh dengan dunia, syaitan zikir itu tidak bisa turun. Dia cuma ngambang aja di atasnya. Tidak bisa masuk ke dalam bawah relung hatinya seperti cawan ini. Kalau di dalamnya penuh dengan kerak dan kotoran syaitan, zikir tidak akan masuk ke bawah. Maka itu harus dibersihkan. Tahliyah baru tahliyah. Sebagaimana pada kesempatan sebelumnya telah dibahas. Bahwa seorang ketika ingin membersihkan, dia harus tahu. Dan kemudian dia harus ketika dia menyadari bahwa celah syaitan masuk ke dalam dirinya adalah sifat buruk yang ada di dirinya, maka dia harus tutup celah-celah itu. Ya, tutup pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam diri kita. Kalau kita sadar bahwa kalau kita ini mudah temperamen, mudah pemarah misalnya. Dan ketika kita marah, namanya marah dikuasai syaitan. Seperti anak kecil memainkan bola. Syaitan akan mengarahkan dia mengucapkan yang tidak diridhai Allah, berbuat hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau lemahnya dia adalah syahwat terhadap lawan jenis, dia harus peka. Wah, ana lemahnya di sini. Lemahnya dalam hal harta misalnya, lemahnya dalam jabatan. Dia harus sadar. Kalau dia sadar tentang celah-celah penyakit dalam dirinya, tutup celah-celah itu. Tutup, jagain. Oh, anak kalah terus sama setan dari pintu ini. Mesti kalau setan masuk dari sini, bobol. Kalah. Tutup jendela itu. Tutup pintu itu. Supaya setan tidak masuk dalam celah itu. Jadi membuat kita ini sadar. Tahu, waspada. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setan itu, hatta kita tidur, dia masuk dalam mimpi kita. Ya. Ketika kita tidur, dia nggak tidur. Dia masuk dalam mimpi kita. Dia membisikkan kepada kita, memberikan bayangan-bayangan, membuat hal-hal kita takut, bangun dengan gelisah. Dan terus demikian. Dan tidak menunggu kita untuk bangun, untuk meniupkan bisikan dan rayuannya. Juga kita telah bahas pada kesempatan sebelumnya, di antara pilar kesucian jiwa adalah ingat mati. Ingat akan kematian. Ketika seorang sering mengingat kematian, atau sebaliknya, orang yang a priori takut ingat mati. Subhanallah ikhwatal iman. Orang yang takut untuk mengingat kematian bukan tambah jauh dari kematian. Gara-gara dia tidak pernah mikirin mati terus nggak mati-mati. Nggak ada. Pasti mati. Dan ibaratnya manusia ini, Allah seringkali memberikan perumpamaan seperti tanaman. Ya, ketika sudah waktunya, sudah semakin masak, semakin saatnya untuk dipanen. Peka banget ya. Insya Allah. Ini karena sebab di sini atau di situ? Gitu ya. Yang kanan kecilnya, yang kanan kecil-kecil yang kanan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kematian itu adalah kesempurnaan. Ketika seseorang ini sudah waktunya dipanen, waktunya dia mati. Namun sempurnanya kita perginya kemana? Kalau para filosof Yunani, misalnya orang-orang filsafat, orang-orang kafir, mereka tidak punya ilmu terkait tentang apa itu hidup, apa itu mati. Ya, mereka hanya cuma melihat jalanin hidup ini seperti ya sudah jalan. Supaya tidak stres, mungkin mereka membangun jiwa mereka bahwa kita ini setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Lalu menanam seperti itu. Tapi hikmahnya apa? Ya sudah, semua cari sendiri-sendiri. Apa tujuan hidup? Mereka nggak tahu. Terus kenapa si fulan yang jahat punya porsi dalam kehidupan? Kenapa orang ini baiknya luar biasa? Apes terus hidupnya. Kalah terus dia. Nggak ada jawaban. Ya, ini kebalik-kebalik. Kayak nggak fair, tidak adil. Tapi tidak bagi seorang muslim dan mukmin. Muslim dan mukmin tahu. Ini hidup dunia ini sementara. Bahwa ada hidup yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kehidupan dunia ini untuk menuju pada kehidupan yang lainnya, kehidupan akhirat. Jika kematian saja di alam kubur, Allah sebutkan di Al-Qur'an dengan kata ziarah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur, padahal judulnya mati. Diam sejenak di alam barzakh itu ziarah. Apalagi kehidupan dunia. Padahal kita tidur di bawah tanah nanti harusnya lebih lama daripada di atas tanah. Ya, berapa banyak? Nabi Nuh alaihissalam, kam sana? 1000 tahun beliau hidup. Setelah wafat. Sudah kita lewati dari masa Nabi Nuh sampai sekarang lebih dari ribuan tahun.
lebih lama di bawah tanah daripada di atas tanah. Ini kenyataan dunia. Ada dunia. Dan ketika kita ingat mati, ikhwatal iman, memudahkan kita termotivasi untuk beramal, memudahkan kita untuk gampang untuk taubat dari dosa. Tidak ujub, tidak merasa likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak menyesal terhadap apa yang luput dari tanganmu, dan supaya kamu tidak terlalu bangga dan sombong terhadap apa yang kamu peroleh. Karena ingat, apa yang kita kumpulkan sekarang bakal kita tinggalin. Apa yang kita dapatkan kalau halal dihisab, kalau haram diazab. Ini dunia. Halalnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, haramnya azab. Apa yang mau dibanggakan? Ya, apa yang mau dibanggakan? Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin antum pernah tahu kata bahlul. Apa artinya bahlul? Bego, bodoh. Padahal bahlul ini namanya orang saleh. Hidup di zaman dahulu, di zaman tabi'ut tabi'in. Ya, ana baca sejarahnya di dalam kitab Sifatus Safwa Al-Imam Ibnu Jauzi. Seorang saleh namanya Bahlul. Namun selalu dicemooh, jangan seperti si Bahlul, jangan seperti si Bahlul. Kenapa? Orang lain sibuk ngumpulin harta, berebut jabatan, dan dia nongkrongnya di kuburan. Nongkrongnya di kuburan, ada Bahlul. Begitu. Sekali waktu ketemu dengan khalifah, dipanggil, ya Bahlul, kenapa kamu terus di sini? Kamu ini gila. Orang lain lagi sibuk ngumpulin harta, lagi berebut jabatan dan sebagainya. Kamu masih di sini. Ya Khalifah, siapa yang gila? Saya apa ente? Istana ente yang bagus itu ente bakal tinggalin dan bakal ke sini. Yang ente tinggalin itu, ente bakal kemari. Ente nggak pikirin ini, ente pikirin yang bakal ente tinggalin. Ana lagi pikirin tempat yang bakal ana tempatin. Siapa yang gila sekarang? Subhanallah. Ada Bahlul rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini kemudian sampai sang khalifah pun nanya. Ketika di beberapa nasihat sampai kepada hatinya, kemudian sang khalifah ngomong, ente boleh minta sesuatu kan? Ana mau kasih ente. Apa yang ente minta? Terserah ente minta. Ya khalifah, ente sekarang lebih bodoh lagi, lebih bego dari sebelumnya. Ente nggak sadar, ente miskin, sama seperti ana. Ente nggak bakal sanggup memenuhi apa yang ana minta. Ya Bahlul, kasih kesempatan. Hari ini saja ana mau penuhi apa yang itu. Baik, tolong ampuni dosa-dosa ana. Ana sendiri nggak sadar dosa ana bisa diampuni. Kelas. Kemudian tolong agar ana diselamatkan dari api neraka. Ana sendiri tidak bisa selamat. Masukkan anak terus ana minta apa sama ente? Dunia yang bakal ditinggalin. Apa yang ana minta dari ente? Ente sama fakirnya sama ana. Nangis tambah nangis tuh khalifah rahimahullah. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ingat, mati membukakan hati banyak orang untuk gampang melihat dan tidak silau terhadap apapun yang ada di muka bumi. Gampang. Semuanya gampang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya, pilih teman. Pilih teman. Karena teman ini yang nganterin kita untuk ketika kita meninggal dunia. Ya. Yang mereka ini yang bakalan nyolatin kita, mandiin jenazah kita. Antum lihat bagaimana orang-orang baik ketika meninggal dunia, antum lihat orang-orang yang fasik ketika meninggal dunia. Insyaallah. Ada backsound-nya. Ada efek. Baik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melihat bagaimana orang-orang saleh berebut temannya yang saleh untuk memandikan jenazahnya, mengkafaninya, mendoakannya, mengantarkannya. Terus bagaimana orang-orang fasik? Anda pernah beritahu ada seseorang yang karena dia kumpulannya orang fasik, temannya tidak ada yang tahu bagaimana mandiin jenazah. Tidak ada yang tahu. Kalau bukan karena ada orang masjid yang dekat yang mau membantunya, maka subhanallah. Ini yang banyak terjadi. Dan kita sekarang bangga punya sahib sekian ribu di Facebook. Ya, sekian banyak di Instagram.
dan yang lain sebagainya. Follower anak sekian, teman anak sekian ribu. Tapi apa benar-benar teman? Apa benar-benar teman? Apakah mereka ada kalau kita lagi butuh sama mereka? Subhanallah. Berapa banyak dari kita kalau kita lagi susah, cari dari daftar nama di handphone kita, nggak nemu siapa yang bakal kita curhati. Ya Allah, anak mau datang si fulan, nggak bakal mau dengar, nggak bakal mau dengar ini, nggak ada. Tidak ada. Berapa banyak teman, ketika kita merasa di atas, semua, hatta laler ngaku sohib kita. Ya, hatta lalat pun anak sohibnya si fulan. Tapi kalau kena lagi musibah, Allah, jangan dekat-dekat dia, nelpon dimatiin handphone. Ya, ngebel udah nggak ada. Terus begini, tahu orang ini lagi kena musibah. Ini dunia. Maka para ulama memberikan nasihat bahwa teman itu ada yang teman seperti makanan. Ada teman yang fungsinya seperti obat. Ya, ada teman yang fungsinya seperti penyakit. Ada teman yang fungsinya kayak racun. Ya. Teman seperti makanan itu ya kita butuh anytime. Karena kurang makan. Kering kita. Siapa mereka? Orang-orang yang tulus, yang ikhlas sama kita. Yang mau menasihatin kita dengan baik. Ini teman yang seperti makanan. Kurang makan, kurang vitamin, bisa sakit kita. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh. Karena dengan berteman dengan orang-orang saleh, kenyang hati kita. Karena hati ini butuh makanan, sama seperti fisik. Kalau hati ini kurang makan, bisa berpenyakit, bisa penyakitan. Dan penyakitan bisa mati akhirnya. Teman seperti makanan. Ada teman seperti vitamin. Ya, namanya vitamin atau obat tidak dibutuhkan tiap saat, sewaktu-waktu. Dan itu dijelaskan oleh para ulama terkait dengan orang-orang yang kita butuhkan untuk keberlangsungan hidup kita di dunia, partner bisnis. Ya, ini kita butuhnya kepada mereka itu seperti butuhnya kita terhadap obat. Di saat kita butuh, kita komunikasi dengan mereka. Kalau kebanyakan bisa mati kita. Ya. Kalau kebanyakan obat, bisa keracunan. Terus nongkrong dengan orang yang terus bicarain dunia, bubar gerak hidup kita. Bubar gerak akhirat kita. Tidak akan paham kita, tidak akan nambah kebaikan kita terhadap dunia, terhadap agama kita. Dan ada yang seperti penyakit. Kenapa? Dekat dia, langsung pintu dosa kebuka semua. Sebentar nongkrong langsung maksiat, riba, ini fitnah, namimah, semuanya keluar. Ya, subhanallah, ada penyakit. Yang penyakit ini dijauhi. Ya, lebih baik kita klasifikasi teman kita di dunia ini daripada nanti kita menyesal. Yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi. Ketika orang zalim nanti menggigit jari jemarinya, yang yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Yang nanti dia dengan menggigit jari jemari, ya Allah, celaka. Kenapa dahulu anak tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW? Ya Allah, celaka anak. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dahulu anak, andai kata dahulu anak tidak menjadikan si fulan sebagai sahib anak. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkanku dari kebenaran, padahal kebenaran itu sudah datang ke aku. Gara-gara sahib ini, gara-gara dia, anak lupa lagi. Subhanallah, dia menyesal nantinya. Dan Allah ingatkan itu dalam surat Al-Furqan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ungkapan Arab mengatakan as-sahibu sahib. Sahib itu yashab, yani narik. Sahib itu ngajak teman. Atau dalam ungkapan yang lain disebut teman janis. Orang yang dia akan, siapa yang duduk dengan seseorang, dengan kelompok orang tertentu, dia akan sejenis dengan orang-orang itu. Ya, ini ungkapan yang selalu diungkapkan oleh para ulama bahwa burung merpati akan nongkrongnya sama merpati, raja wali sama raja wali, nggak bakal ketukar. Ya, tidak akan merpati duduk dengan raja wali atau sebaliknya. Demikian pula orang-orang soleh, tempat nongkrongnya orang-orang soleh. Ketika duduk di majelisnya bukan orang soleh, gerah dia. Ya Allah, nggak enak. Demikian pula orang fasik. Ketika nongkrong di majelis ilmu, ya Allah, kapan berakhirnya di pengajian? Ya, bisa majelis lagi, bisa ngomong yang lain. Ya, karena memang nggak nyaman, tidak gerah, tidak nyaman hatinya dengan hal-hal yang baik.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita telah mempelajari pada kesempatan sebelumnya tentang bahaya ujub. Bahaya tertipu dengan diri sendiri. Karena seseorang yang di dalam proses dia menjadi baik, terus merasa dirinya sudah baik, ini lebih berbahaya ketimbang orang yang fasik. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, beliau menyampaikan, ada orang nambah amalnya, tambah jauh dari Allah. Tapi ada sebaliknya. Nambah dosa, tambah dekat kepada Allah. Gimana? Ini bukan kajiannya Gus-Gus ini. Ya. Tambah amalnya, tambah jauh dari Allah. Tambah dosa, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah amalnya, tambah jauh kepada Allah. Kalau dia tambah beribadah, tambah amalnya, tambah ini, tapi dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Semakin dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain karena amalnya, karena ilmunya, karena ketakwaannya, karena kesolehannya, maka dengan dia merasa dirinya lebih baik, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang pelaku dosa, tapi dia merasa dirinya najis, merasa dirinya kotor, merasa dirinya banyak dosa, banyak maksiat. Jadi ketika ada kesempatan ibadah, kesempatan taubat, diambil kesempatan itu dengan, ya Allah, Ana tahu. Seperti ada salah seorang ketika berdoa dalam salah satu istighfarnya, ya Allah, Ana ini terus minta maaf kepadamu, tapi Ana terus berbuat dosa. Ana tahu Ana ini lain, orang keterlaluan, ya, terlalu bejat diriku ini. Tapi ya Allah, Ana sadar kalau Ana tidak minta ampun kepadamu, sedangkan ampunanmu maha luas, ini kedunguan. Ya, ketika maha ampunan begitu luasnya, tapi aku tidak minta ampun kepadamu, ini adalah suatu kedunguan bagiku, ya Allah. Ya Allah, tolong masukkanlah segala maksiatku yang besar ini, dosaku ini, ke dalam luasnya ampunanmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama, thumma ataitani fastaghfartani, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, andai kata engkau dosamu sepenuh langit penuh. Dunia ini enggak cukup sudah nanggung sampai langit. Tapi kamu datang kepadaku, minta ampun kepadaku, aku bawakan ampunan sebanyak itu. Aku bawakan ampunan juga. Wala ubali, dan aku enggak peduli. Allah tidak peduli. Subhanallah. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma ataitani lam tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Andai kata kamu datang menghadapku dan bumi ini penuh pijakannya, kamu berbuat maksiat di semua pijakan di muka bumi, penuh dengan dosa. Tapi kamu datang menghadapku, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, aku akan datangkan ampunan kepadamu. Subhanallah. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika dia tahu banyak dosanya dan merasa dirinya hina, maka dia semakin dekat kepada Allah dengan perasaan hinanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika antum lihat ikhwatal iman, sayyidul istighfar. Di dalam sayyidul istighfar itu disebutkan, Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, aku akui ya Allah nikmatmu atasku, dan aku akui dosa-dosaku ya Allah. Pengakuan nikmat di samping pengakuan maksiat. Merasa ya Allah, berapa banyak engkau terus menurunkan nikmatmu kepada aku supaya aku tambah cinta kepadamu. Harusnya kita sadar, semakin banyaknya nikmat membuat kita tambah cinta kepada Allah. Terus Allah kucuri nikmat, terus. Dan betapa seringnya ya Allah aku memancing murkamu dengan mengirimkan maksiat dan dosa kepadamu. Kebalik. Ya, padahal engkau tidak butuh aku dan aku sangat butuh kepadamu. Ya, Allah sama sekali tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita, tidak butuh sholat kita, tidak butuh ibadah kita, tidak butuh taubat kita. Tapi Allah bahagia ketika kita taubat. Bahagia ketika hambanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama ketika melihat hal itu, subhanallah, betapa maha karimnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebuah asar, ana
Tidak tahu sahih tidaknya. Tapi ada seorang sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, nanti yang menghisap kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang menghisap. Nah, bahagia. Kenapa nanti sebahagia? Yang anak tahu Allah Al-Afu, Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Maha Pemaaf. Yang anak yakin jika anak dihisap yang Maha Pemaaf, insya Allah maafkan dosa-dosa. Subhanallah. Ini tapi beda antara roja dan aman. Berharap dan angan-angan ini beda. Jangan sampai kita ketipu dengan angan-angan. Orang berharap tahu sesuatu baik dikejar. Karena itu dia tahu di situ ada kebaikan. Seperti antum ada satu pekerjaan, proyek tertentu. Antum lihat, ini zen, ini faedahnya bagus. Ada prospek di sana. Gak mungkin kita diam saja di rumah. Kita akan mencoba mendekati proyek itu. Menghubungi siapa, mencari sebab-sebabnya. Itu namanya berharap. Tapi kalau kita tahu, dapat informasinya, terus kita duduk di rumah, kita doa. Mudah-mudahan Anda dapat faedah dari situ. Mudah-mudahan. Tapi nggak ngapa-ngapain. Wala angkat telepon, wala keluar. Dan terus, apakah ini namanya berharap? Ini angan-angan. Ini hayalan. Harus kita pahami antara berharap dan berangan-angan. Kalau kita tahu Allah Maha Pengampun, tapi terus berbuat dosa. Allah Maha Pemaaf, tapi terus berbuat dosa. Ini berangan-angan untuk diampuni. Bukan berharap. Harusnya kalau kita sadar Allah Maha Pengampun, minta ampunan Allah. Istighfar. Allah, innallaha yabsutu yadahu bil-lail, liyatuba musii'an nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahar, liyatuba musii'al lail. Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk mengampuni semua yang berbuat dosa di siang hari. Allah membuka tangannya, membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang berbuat dosa di malam hari. Tiap saat. Jadi, di antara kunci agar kita bersih hatinya, jangan pernah merasa diri kita bersih dan suci. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa dirimu suci. Dia yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Ya, dan sehingga para sahabat pun demikian. Sering anak sebutkan contoh-contoh seperti Umar bin Khattab pernah bertanya, radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, nama anak ada tidak di dalam daftar orang munafik? Dia nanya, anak ada nggak dalam daftar orang-orang munafik yang disebut oleh Nabi? Karena Hudzaifah radhiyallahu anhu pegang daftar itu. Ya, Umar bin Khattab nanya seperti itu. Padahal Umar, antum tahu, syaitan ini cari jalan lain kalau ketemu Umar. Di dalam salah satu masa khilafahnya pernah kejadian Umar radhiyallahu anhu di Mesir ketika ditaruh gubernur Mesir itu adalah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Subhanallah, ketika Amr bin Al-As duduk sebagai gubernur di sana, ada beberapa kejadian. Di antaranya orang Mesir ini bilang, wahai gubernur kami ini punya kebiasaan. Tiap bulan ini, tanggal 11 di bulan tertentu, ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa kami biasa melakukan sebuah ritual. Apa ritualnya? Kami mencari seorang gadis di antara masyarakat kami, dan kemudian kami baikin orang tuanya sampai ridho dengan harta, dengan segala. Kemudian gadis ini kami hiasin secantik mungkin, dan di hari itu kita tumbalkan ke Sungai Nil. Kita tumbalkan ke Sungai Nil. Kan ini sudah kebiasaan. Dan jika tidak pernah kami tidak melakukannya, Sungai Nil ini surut air. Kata Amr bin Al-As, haram, ada syirik. Tidak boleh dilakukan. Akhirnya mereka taat, didengarkan, tidak dilakukan ritual tersebut pada tahun itu. Subhanallah, Sungai Nil surut. Surut sampai tidak ada air yang mengalir di Sungai Nil. Sungai Nil sampai tidak menyisakan air. Berlangsung 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai 3 bulan. Ekonomi sudah berantakan. Ya, yang biasanya transportasi, pengairan dan lain sebagainya dari Sungai Nil ini tidak ada airnya. Kalau kita di posisinya Amr bin Al-As, ini ada kasus luar biasa di Mesir. Dia ceritakan termasuk kebiasaan lempar tumbal gadis ini tadi.
Kalau di kita mungkin kalau nggak gadis kepala kerbau gantinya. Tapi Umar bin Khattab mendapatkan surat itu dijawab. Dia buat surat dan ada surat kecil. Kata Umar kepada Amr bin Al-As, apa yang kamu perbuat ini benar. Itu perbuatan syirik dan tidak boleh diberlangsungkan. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Dan ini ada surat. Tolong sampaikan ke Sungai Nil. Kata Umar bin Khattab. Surat ini kirimkan ke Sungai Nil. Dibawa sama Amr habis sholat Jumat ke Sungai Nil. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdillahi Amirul Mukminin Umar bin Khattab ila Nili Masr. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, dari hamba Allah Umar bin Khattab Amirul Mukminin kepada Sungai Nil. In kunta tajri ala sya'nik fala tajri'il abadan ila yaumil qiyamah. Kalau kamu mengalir karena maumu, wahai Sungai Nil, jangan lagi ngalir sampai kiamat. In kunta tajri bi amrillahil wahidil qahhar fa as'alullah al-wahidil qahhar an yujriya. Namun kalau kamu berjalan mengalirmu karena perintah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, dilempar sama Amr. Pulang. Besok Sabtunya meluap air sungai ini sampai 7 meter. Subhanallah. Nggak tunggu 1 detik, nggak tunggu seminggu, 2 minggu. Suratnya Umar bin Khattab. Subhanallah. Itu pun khawatir dirinya munafik. Khawatir dirinya munafik. Ini di atasnya aulia Allah. Yang Nabi SAW pernah menyebutkan, Ana fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah, disebutkan nama-nama fil jannah, fil jannah, fil jannah. Itu pun takut khawatir dirinya munafik. Bahwa kita tidak pernah tahu sholat kita mana yang diterima. Tidak pernah tahu. Mana sholat kita yang diterima. Sedekah kita, puasa kita, tidak pernah tahu. Yang kita tahu pasti dosa kita kecatat. Yang pasti itu. Mustahil ada dosa yang kita lupakan, Allah lupa. Mustahil. Kita boleh lupakan dosa kita, tapi Allah tidak akan mungkin lupa. Itu ikhwatal iman. Jika kita sadar, jangan pernah merasa diri kita bersih. Kemudian, di antara pilar yang belum kita bahas adalah tahu hakikat diri kita. Bahwa manusia ini, jiwa kita ini, punya beberapa sifat. Yang kadang sifat itu kumpul pada diri kita dalam sehari. Semuanya ngumpul bareng. Dalam kondisi ini, sifatnya jadi begini. Dalam kondisi begitu, jadi begini. Sifat yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang dengan iman. Yang tenang dengan zikrullah. Yang tenang dengan ibadah. Yang tenang ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Maka masuklah kamu di antara hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Kemudian jiwa yang berikutnya lawam, yaitu jiwa yang selalu mencela dirinya. Jiwa ini, para ulama menyebutkan itu di antara sifatnya orang-orang beriman. Kenapa mencela dirinya? Karena selalu mengingatkan, kenapa ini sudah tahu ini salah, kenapa berbuat salah? Sudah tahu ini dosa, kenapa dilakukan? Sudah tahu ini baik, kenapa tidak dilakukan? Terus menanyakan dirinya. Oleh karena itulah Allah bersumpah dengannya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang penuh, yang suka mencela dirinya. Ini bukan jiwanya orang-orang yang fasik, bukan, tapi jiwanya orang beriman. Karena itulah Allah bersumpah dengannya, yang selalu menanyakan, ini sudah begini. Terus muhasabah, terus menanyakan. Dan orang yang terus muhasabah terhadap dirinya, selamat dia. Dia akan selamat kalau dia biasa mengaudit dirinya sekarang sebelum nanti dia dihisab, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang terakhir, yang ketiga sih di antara sifat jiwa adalah al-ammaratu bisu, yang selalu membujuk dan membisik untuk melakukan hal-hal yang buruk. Yang selalu mengajak kepada perbuatan haram, berbuat maksiat dan dosa, mengarahkannya kepada hal-hal yang munkar.
kepada tempat-tempat atau kondisi-kondisi atau perbuatan-perbuatan yang hina. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jiwa yang seperti ini, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Aku tidak bisa bersandar, tidak bisa melepaskan begitu saja hawa nafsuku, karena hawa nafsu itu sungguh mengajak kepada perbuatan yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Ini 3 sifat hati yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang diri kita. Dan terkadang ikhwatal iman, kita dalam sehari atau dalam sejam berpindah-pindah. Oh, kalau majelis ilmu seperti ini, insya Allah nafsul mutmainnah. Iya, majelis ilmu ditutup kafaratul majelis, kita buka menu baru, bisa amaratun bisu. Iya, bisa pindah-pindah dalam satu momen, dalam satu waktu. Yang kita butuhkan, yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dibimbing hati ini tenang di satu kondisi. Karena para ulama hati, seperti Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa hati itu ada kondisi-kondisi, ada maqam, ada ahwal, dari hal, ada maqam. Bedanya hal, kondisi, dan maqam. Kalau maqam itu ketika sampai kepada maqam tertentu, tempat kondisi tertentu, orang itu sudah mapan di sana. Ikhlas misalnya. Ketika dia sudah pada levelnya sebagai seorang waliullah, dalam kondisi keikhlasannya kepada Allah, maka dia nyaman dengan keikhlasan itu. Kondisi apapun yang memindahkan dirinya dari ini ke itu, tetap ikhlas. Mau dia lagi dibuat kaya raya seperti Nabi Allah Ayub ketika dalam kekayaannya, tetap ikhlas dan saleh kepada Allah. Ketika diuji fakir miskin berpenyakitan seperti Nabi Ayub alaihissalam, tetap dia ikhlas. Jadi kualitasnya tidak pernah berubah. Mau ditaruh dimanapun dalam kondisi apapun, ini orangnya. Ada para anbiya adalah imamnya para aulia. Para nabi imamnya para aulia Allah. Ini contohnya. Dan para ulama memberikan contoh tentang hal ini. Adalah misal di antara contohnya adalah tentang jiwa seseorang seperti seekor kuda. Kuda yang bagus. Jika orang bilang, oh Zen ini kuda bagus luar biasa. Tapi kuda yang bagus tidak bisa begitu saja dia bisa dibawa berpacu dalam lomba untuk bisa menang. Kecuali harus mengalami proses latihan. Proses pelatihan. Harus diarahkan, dilatih. Sehingga dia harus lari lurus. Dia harus jinak kepada tuan yang menunggangnya. Harus dia pandai melompati rintangan. Dia harus punya skill untuk itu. Dan ini dibutuhkan latihan yang luar biasa. Dan dibutuhkan pelatih yang luar biasa. Ya, kalau pelatihnya nggak sabar, kitanya tidak sabar untuk menundukkan jiwa kita, kita akan kalah sama kudanya, sama hawa nafsu ini. Ya, karena di diri kita semuanya. Kalau kita tidak sabar. Jangan ke sana lagi. Harus taat. Karena liar jiwa kita, ada keliaran di dalam hal ini. Kalau kita tidak pandai mengendalikannya dan kita nyerah, maka kita akan kalah. Tapi kalau kita sabar, minta pertolongan kepada Allah dan punya skillnya, punya ilmunya. Skillnya apa? Apa yang Allah ajarkan dalam Quran dan Sunnah. Untuk mengarahkan jiwa ini, ngontrol. Ini stop. Jangan maju. Ini lompat. Ini harus menunduk. Ini harus melangkah dengan perlahan. Ini harus lari dengan kencang. Maka hawa nafsu ini yang awalnya susah untuk dijinakkan, bahkan berat untuk menjalani hal-hal yang menurut dia berat dalam menjalani ketaatan, akhirnya nanti dia melakukan itu dengan happy. Ya, kuda itu seperti itu. Hawa nafsu seperti kuda yang liar. Kuda ini awalnya dipegang aja dia bakal nendang kepada yang mendekati dia. Tapi ketika dia jinak, diarahkan untuk berpacu ngejar target untuk di garis finish, dia akan dengan bahagia dia ngejar untuk sampai ke garis finish itu. Dan dia akan membuat tuannya yang di punggungnya ini untuk jadi pemenang. Nah, ini hawa nafsu. Sama seperti itu. Kalau kita tidak tundukkan, tidak dilatih, dan tidak punya kesabaran, kita yang bakal dikuasai, ditendang, diarahkan, kita yang bakal kalah, diseret, bahkan diinjak-injak. Ya. Tapi kalau misalnya kita sabar mau menundukkannya dengan skill, dengan ilmu, dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing dengan guru yang benar, insya Allah akan gampang untuk menundukkan hawa nafsu tersebut. Itulah di antara pilar 10 hal yang jika kita melatihnya, maka akan membuat kita memiliki hati dan jiwa yang jauh lebih baik.
Subhanallah ikhwatal iman. Ana suka baca banyak hal, ya, termasuk dalam urusan-urusan yang sifatnya dunia. Ya, Ana ada satu filosofi Yunani kuno sudah 2000 tahun lebih, namanya stoicisme. Stoicisme. Ini salah satu filosofi Yunani masa dahulu, dan itu muncul di Yunani 2000 atau 3000-an tahun yang lalu. Yang stoicism ini munculnya adalah karena melihat mereka ini manusia yang munculnya di antara para pejabat-pejabat Yunani Romawi yang mereka mengira hidup ini kenapa seduniawi banget. Jadi jenuh dengan dunianya. Ambisinya menundukkan negara lawan, membunuh, mengalahkan, mengumpulkan harta, memperturutkan syahwat. Kok sebegitu najisnya hidup ini. Nah, subhanallah, sebagian dari mereka kemudian mikir, apa sih tujuan hidup? Kenapa? Kok apa yang membuat saya harus mengalahkan dan membunuh si fulan? Kenapa saya harus begini dan begitu? Kenapa harus, apa misinya saya mengumpulkan harta? Untuk apa? Jadi muncul filsafat stoicism ini, yang kemudian sekarang ini mulai dikenalkan, bahkan termasuk di negeri kita ini. Di negeri kita ada beberapa pembelajaran tentang hal ini, di barat juga seperti itu, beberapa tokoh-tokoh belajar tentang hal ini. Padahal Anda melihat ketika Anda baca materi-materi mereka, kita nggak perlu pakai mencari perumusan. Kita ini umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rukun iman yang 6 saja sudah jauh lebih dari cukup untuk menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Iman kepada Allah. Apa alasannya kita sedih, galau, stres? Padahal kita percaya Allah Subhanahu wa taala. Untuk dilabeli mukmin, ini sudah mengangkat level kita jauh lebih banyak orang. Antara rajul mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Apalagi Allah yang kita sembah bisa dibandingkan dengan Tuhan yang mana? Tidak ada. Kemudian iman kepada takdir, subhanallah. Mereka baru setelah melalui proses yang sedemikian lama, mereka baru mengatakan tidak ada yang kebetulan di kehidupan dunia ini. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Kita semua kumpul sekarang ini nggak kebetulan. Ya, andai sederhana saja. Satu pertanyaan simpel. Andai kata ibu kita atau ayah kita bukan kawin dengan ibu kita, antum kita semua nggak bakal hadir. Salah satu dari antum nih. Ya, abahnya bukan zuat dengan ibunya yang sudah Allah takdirkan, atau kakeknya atau mbah boyotnya dulu, pertemuan ini nggak jadi. Ya, nggak ada boot, nggak ada kita orang. Ya. Ini contoh sederhana. Bagaimana tidak ada yang kebetulan di muka bumi. Ada maktub dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah takdirkan. Ini kita nggak perlu mikir yang ruwet. Allah sudah kasih dengan rahimnya. Dan sayang kalau muslim yang Allah kayakan dengan Quran wa sunnah, kemudian kita jauh dari itu. Ya. Kemudian malah niru barat, niru kufar. Padahal Allah sudah buat kita kenyang dengan Quran wa sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fiik. Masya Allah. Syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan faedah yang telah diberikan kepada kita semua hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan bagi Ustaz Ali untuk tetap bisa menyebarkan ilmu dan insya Allah menjadi amalan bagi kita semua. Dan syukran jazakumullah khair bagi teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga jemaah di sana yang telah mengizinkan kami untuk terkoneksi juga di kajian hari ini. Dan di sini Ana juga mengingatkan kepada teman-teman kembali bagi yang ingin melihat materi-materi sebelumnya dapat mengunjungi YouTube Ahensi Mengaji dan juga bisa mendownload syarah dan matan di link Ahensi Mengaji. Berikutnya ini Ana juga mohon maaf atas kekurangan dari penyelenggara. Tadi ada sedikit persiapan teknis jadi agak sedikit terkendala. Ustadz, ini kita mulai aja, ada satu penanya. Ana, bagaimana Ustadz? Bisa Ustadz untuk tanya jawab? Ana prioritaskan ke teman yang di sini dulu ya. Nah, Ustadz. Ya, offline dulu ya. Baru setelah itu dengan antum. Silakan kalau ada yang mau tanya. Betul. Jamaah yang mau nanya silakan. Ada yang mau nanya? Atau Adi biar dulu yang online dulu yang ngasih nanya. Baik, silakan. Betul. Silakan ajukan. Nah, Ustaz, Ana naikkan dulu, Ustaz. Ya, Pak Saleh, tafadhol Pak Saleh, jangan lupa untuk mendoakan Ustaz dan juga pengarang kitab. Baik, syukran Bang Agung.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, pengarang kitab kita semua dan kaum muslimin diampuni segala dosanya, diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Maaf Ustaz, anak agak terlambat masuknya nih. Jadi Ustaz, kita ketahui dari judul ini tentang tertipu dengan diri sendiri. Ya. Yang menyesatkan diri sendiri. Beberapa perilaku yang anak ketahui Ustaz, ya misalnya ria gitu ya, hulu berlebihan, sombong dan sebagainya Ustaz. Pertanyaan Anda, bisa diberikan tambahan lagi Pak Ustaz, informasi tentang bentuk-bentuk ya amalan ya, amalan hati maupun amalan badan yang datangnya dari diri sendiri dan itu membuat buruk atau menyesatkan untuk diri kita sendiri. Nah kemudian Ustaz, apa kiat-kiatnya Ustaz untuk kita bisa terhindar dari diri sendiri, ya, dari perbuatan-perbuatan yang ditimbulkan oleh diri sendiri yang membuat buruk begitu Ustaz. Itu saja Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Cek. Masih aktif atau enggak? Baik. Mengenai pertanyaan terkait dengan macam-macam amalan hati, banyak sekali. Jadi kalau amalan hati itu banyak sekali. Dan kita harus tahu bahwa syariat perintah itu kan ada 5 hukum yang Allah Subhanahu wa taala terapkan dalam setiap syariatnya, dari wajib, haram, mubah, makruh ya. Yang hal-hal tersebut disebutkan oleh para ulama. Nah, terkait dengan yang Anda ambil yang 2 pokok saja, yaitu yang wajib dan yang haram. Wajib segala sesuatu yang harus dikerjakan, haram segala sesuatu yang harus ditinggalkan. Nah, terkait dengan 2 hal ini saja, itu berlaku bagi fisik kita, berlaku bagi lisan kita, berlaku juga bagi hati kita. Anda bicara tentang hati saja, bahwa di hati ini ada amalan-amalan yang wajib dilakukan, ada hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang wajib atau yang haram untuk dilakukan, yang harus dibersihkan. Yang wajib dilakukan seperti ikhlas, tawakal, berharap dan takut kepada Allah, sabar terhadap ujian dan musibah. Ini yang hal-hal yang wajib. Ini urusan hati. Yang haram seperti sombong tadi, seperti ujub dan yang semisalnya. Dan itu dijelaskan detail oleh para ulama. Dan mudah-mudahan insya Allah jika Allah mentakdirkan mungkin kita bisa membahas misalnya di antara buku-buku yang membahas tentang amalan hati seperti kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana agar hati ini terhindar dari hal-hal buruknya? Ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di antara yang Allah ajarkan misalnya doa zikir pagi sore dan doa sebelum tidur. Allahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diriku. Ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Ini Allah ajarkan, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita di zikir pagi, zikir sore, dan bacaan sebelum tidur. Allah a'lam bishawab. Syukran. Afwan, barakallah. Ada yang bertanya di sini? Yang offline? Baik, di sini sudah tidak ada pertanyaan. Agung. Sepertinya di sini juga sudah tidak ada Ustaz. Mungkin baik, kalau kita Anda tutup ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah membahas 10 hal yang menjadi pilar kesucian jiwa seseorang. Yang insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan bicara tentang kalau sudah belajar ilmunya, bagaimana memprosesnya di dalam prakteknya dan bagaimana melatih keistiqomahan. Ya, karena memang namanya belajar itu tidak akan dikatakan seseorang itu belajar kalau tidak pernah berubah. Ini belum belajar. Ya. Kalau tidak pernah berubah,
namanya belum belajar. Sama saja. Seperti ilmu yang tidak bermanfaat, seperti orang belajar teori berenang, ya, tapi nggak pernah nyemplung ke dalam kolam, nggak pernah bisa ngambang, nggak belajar. Semua orang tahu dia tidak belajar berenang, hatta hadir di kelas renang seminggu 3 kali, ya, tapi tidak mengalami perubahan, tidak belajar. Orang yang belajar tentang teknik nyetir mobil misalnya, tapi nggak pernah pegang kemudi mobil, dan tetap nggak tahu SIM-nya tebal sudah mulai A, B, C, D, E, F, G, ya, tapi nggak pernah pegang kemudi, tidak tahu bagaimana mindahin gigi, ngontrol kendaraan dan lain sebagainya. Tidak belajar. Belajar itu berubah. Dari tidak tahu jadi tahu. Dari belum beramal jadi beramal. Kalau tidak mengalami perubahan, namanya sama sekali tidak mengambil pelajaran terhadap apa yang disampaikan. Dan kalau dia tidak berubah, artinya dia lebih memilih dirinya untuk tetap jadi orang jahil seumur hidup. Ya, tetap milih lebih baik jadi orang bodoh, dan nasib sial itu akan dia akan terus bawa sampai dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an wal iyadu billah. Nah, ini insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lebih mempelajari tentang pilar-pilar istiqamah. Bagaimana agar kita bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Wallahu taala alam wa alam bissawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.